Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky di YouTube channel gue Rizky Ratnasari. Ya, di video kali ini gue mau berbagi informasi seputar estimasi biaya au pair. Karena banyak banget yang nanyain berapa biaya estimasi yang dikeluarin untuk menjadi seorang au pair. Nah, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ya ke semua sosial media yang kalian punya. Karena kedepannya gue bakal berbagi informasi seputar kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, atau tentang au pair ini. Ya, langsung aja kita mulai. Oke, estimasi biaya yang pertama kalian harus keluarin yaitu adalah pembuatan paspor. Ya, pembuatan paspor ini wajib ya kalau kalian buat yang ingin berpergian ke luar negeri. Biaya paspor ini biayanya itu 300 ribuan. Kalian bikin aja paspor yang biasa yang 48 halaman. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu ada yang belum tahu kalau sekarang itu pembuatan paspor itu tidak bisa seperti dulu yang kalian langsung ucok-ucok datang ke kantor imigrasi untuk bikin paspor. Jadi kalian itu harus melakukan antrian online di aplikasi. Nah, nanti gue bakal bikin videonya juga soal ini. Lalu estimasi yang kedua yaitu adalah SKCK. Pembuatan SKCK ini gampang banget. Kalian tinggal datang aja ke Polres atau Polsek terdekat di daerah rumah kalian. Itu biayanya sekitar 25.000. Nah, lalu estimasi yang ketiga yaitu adalah terjemahan akte lahir kalian. Jadi buat yang masih pengen menggunakan akte lahir yang lama, ini wajib ditranslate. Kalian harus menggunakan Swan Translator atau penerjemah tersumpah ya. Nggak bisa pakai Google, please jangan tanya itu di DM. Nah, biaya Swan Translator ini tergantung karena rate-nya tuh banyak macam-macamnya. Yang gue di internet itu sekitar 300.000 sampai 200.000. Please jangan pilih yang paling murah. Atau kalau misalnya kalian takut pakai menggunakan jasa mereka, kalian bisa buka website embassy lalu kalian cari list daftar nama-nama Swan Translator atau penerjemah tersumpah yang bekerja sama dengan embassy. Itu ada, kalian bisa buka di websitenya. Nah, biasanya untuk Swan Translator yang bekerja sama dengan embassy ini biayanya emang dia lebih mahal dibandingin dengan Swan Translator yang bertebaran di internet. Nah, itu opsinya tinggal pilihan kalian mau yang mana. Nah, kalau pengalaman gue itu tidak menggunakan Swan Translator. Jadi gue menggunakan akte baru. Jadi gue tidak mengharuskan menggunakan jasa si Swan Translator ini. Jadi gue bikin akte baru. Bikin akte barunya itu gue pakai jasa calo sekitar 100.000 rupiah. Ya, sebenarnya sih kalau kayak di Dukcapil ini gratis ya. Cuma ini pinter-pinter kalian aja meminimalisir budget ini based on budget yang gue keluarin waktu itu. Nah, setelah akte lahir, kalian punya akte lahir yang sudah ditranslate atau punya akte lahir yang dua bahasa, yang selanjutnya yaitu adalah kalian harus legalisir. Legalisirnya itu yang pertama adalah ke Kemenkumham. Biaya legalisir di Kemenkumham ini sekitar 25.000 rupiah. Nah, setelah legalisir ke Kemenkumham, kalian harus legalisir ke Kemenlu. Untuk legalisir ke Kemenlu ini, itu kalian gak bisa langsung setahu gue waktu itu gue nggak bisa langsung datang, jadi gue harus melalui aplikasi online juga. Jadi kan terus bayarnya juga lewat online. Nah, itu biayanya juga 25.000, itu melalui aplikasi online juga tuh. Jadi kalian upload dulu dokumen apa aja yang mau dilegalisir, nanti mama mereka verify. Setelah verify, kalian transfer tuh duitnya 25.000. Nah, baru kalian
besoknya itu bisa datang buat legalisir dokumennya. Ini sebenarnya cepat sih, tinggal datang, tinggal nunggu mungkin sekitar berapa menit itu udah dilegalisir. Nah, setelah legalisir di Kemenkumham dan Kemenlu, kalian harus legalisir ke embassy. Nah, untuk legalisir di embassy ini biayanya lumayan, itu sekitar 26 euro sekian. Waktu itu tuh rate-nya itu gue kena 426.000 rupiah. Itu based on kurs rupiah pada saat itu, jadi nilainya 426.000 rupiah. Nah, balik lagi, harga segitu, biaya segitu itu tergantung dari kurs pada saat kalian datang atau legalisir, karena kurs kan tiap hari beda-beda ya. Nah, setelah itu, setelah legalisir, biaya yang kalian harus keluarin selanjutnya yaitu adalah pas foto. Nah, untuk pas foto ini biayanya sebenarnya kalau di tempat-tempat cuci foto itu murah kan, cuma 25 ribuan. Nah, tapi waktu itu gue itu diminta foto ulang di embassy karena foto gue tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh si embassy. Jadi fotonya itu emang harus rapi, badan lu tuh harus tegak, terus kalau misalnya pakai kacamata, kacamatanya harus rapi, rambutnya harus rapi. Itu bener-bener sesuai dengan kriteria yang embassy mau. Jadi pinter-pinterlah kalian cari informasi sedetail mungkin foto visa itu seperti apa. Ya, jangan kayak gue. Jadi gue harus foto lagi di embassy, itu bayar 50.000 dan fotonya cuma 2 biji ya. Nah, terus yang biaya selanjutnya yang dikeluarkan, yang ini soal tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini perlu. Tes kesehatan itu meliputi HIV, TBC, dan hepatitis. Waktu itu biaya yang gue keluarin itu sekitar 513.000, tapi biaya ini tergantung rumah sakitnya. Jadi kalau rumah sakit di daerah kalian itu, ya kalian tinggal pilih aja rumah sakitnya, entah swasta atau yang umum, dan itu biayanya bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung rumah sakitnya ya. Jadi pinter-pinterlah milih. Terus biaya yang selanjutnya yang harus dikeluarin ini untuk kalian yang pengen jadi au pair di Jerman. Kalau yang pengen jadi au pair di Jerman, itu kan kalian harus sekolah bahasa dulu. Biayanya itu lumayan, itu sekitar 3.500.000 sampai 3.700.000-an. Kalian bisa cek di sini biayanya di website ini, di Goethe Institute. Itu yang gue cek, biayanya sekitar 3.500.000 sampai 3.700.000 rupiah. Tapi buat kalian yang pengen jadi au pair di Belanda, Prancis, Norway, Finland, itu kalian tidak diharuskan untuk sekolah bahasa dulu, jadi lebih enak. Nah, terus ini biaya yang selanjutnya yaitu adalah tiket pesawat. Ya, ini based on pengalaman gue, karena si host family gue ini tidak provide tiket pesawat. Jadi gue mau gak mau gue beli tiket pesawat sendiri. Itu lumayan karena gue harus beli tiket pesawat return, itu biayanya sekitar 14 juta lebih, hampir 15 jutaan. Nah, buat kalian yang gak di-provide tiket pesawat, pinter-pinterlah kalian cari tiket pesawat yang murah, yang bisa di-refund dan bisa di-reschedule. Ini yang penting ya, karena kan kalian itu diminta buat beli tiket pesawat yang belum available. Kayak misalnya nih, kalian beli April, terus kalian harus beli buat April tahun depan, itu kadang-kadang itu belum available. Jadi mau nggak mau kalian beli tiket yang available biasanya sebulan sebelum waktu balik kalian. Kayak gue waktu itu harusnya gue balik bulan April, tapi tiket gue yang available itu bulan Januari. Jadi gue mau nggak mau gue beli tiket di bulan Januari yang bisa di reschedule dan refund. Nah, untuk tiket pesawat ini tergantung host family kalian ya. Pinter-pinterlah kalian bernegosiasi. Gua nggak amat sangat menyarankan, pinter-pinterlah kalian bernegosiasi dengan host family kalian. Kalau misalnya host family kalian nggak mau bayarin full, nego lah sama mereka. Bisa nggak kalau dibayarin setengah dulu gitu? Bisa nggak kalau dibayarin setengah? Atau negosiasi, bisa nggak kalau kamu yang bayarin tapi aku bayarnya ini dipotong gaji gitu. Misalnya kalau kalian nggak punya duit buat beli tiket pesawat. Kalau gue kasusnya waktu itu, host family gue ini sebenarnya mau bayarin tiket pesawat gue, cuman gue itu diharuskan kerja extra hour 10 jam. Jadi total seminggu itu 10 jam. Buat kalian yang belum tahu, jadi au pair itu ada batas waktu kerjanya ya. Jadi maksimal 30 jam per minggu untuk di Belanda. Dan si host mom gue ini pengen ditambah 10 jam kalau misalnya tiket pesawatnya minta dibayarin.
Jadi gue pikir enggak lah, kayaknya gue bayar sendiri aja. Jadi gue bayar sendiri, itu kena biayanya hampir 15 jutaan. Nah terus yang selanjutnya itu adalah biaya-biaya yang harus kalian keluarkan, kayak misalnya beli koper, terus beli baju hangat, beli kaos kaki yang tebel, beli shawl. Tapi belinya jangan banyak, belinya satu aja atau beli 2 aja. Karena kan negara-negara Eropa itu lumayan dingin ya kalau musim dingin. Kayak di Belanda autumn, even kayak autumn, spring aja tuh masih dingin banget ya. Sekarang ini sebenarnya dingin ini, tapi gue kuat-kuatin aja di luar buat bikin video. Itu sebenarnya dingin, dan mau nggak mau kalian harus beli baju-baju dingin atau beli-beli boots. Nah itu gambaran biaya estimasi yang dikeluarkan. Waktu itu gue hitung biaya estimasi gue yang gue keluarkan, ini belum termasuk belanja ya, belanja coat, belanja koper, kaos kaki, belum termasuk itu biaya yang gue keluarkan, termasuk tiket pesawat itu dan segala macam dokumen itu sekitar 20 juta sekian. Itu biaya yang gue keluarkan. Tapi itu tidak termasuk dengan sekolah bahasa ya, karena kan gue tidak diharuskan, karena gue jadi au pair di Belanda dan gue tidak diharuskan untuk bisa bahasa Belanda basic. Kalau untuk yang di Jerman kalian kan harus sekolah bahasa dulu. Nah itu sekitar 20 juta sekian. Nah buat kalian yang pengen jadi au pair, pinter-pinterlah kalian bernegosiasi ya, apapun itu negosiasilah, entah tiket pesawat, entah sekolah bahasa, pinter-pinter negosiasi. Oh ya, buat sekolah bahasa ini, kalau di Belanda sendiri, beberapa host family itu tidak menyediakan atau provide sekolah bahasa. Jadi pinter-pinterlah kalian tanya dan negosiasi. Kalau kalian nggak nanya, mereka tuh nggak bakal provide. Jadi kalian itu wajib nanya, apapun itu yang di list sama si program au pair itu kalian tanyain, mereka provide apa enggak, tanyain satu-satu, tanyain sedetail mungkin. Itu saran gue. Oke, karena banyak banget kalian tuh yang nanya soal estimasi biaya ini, dan gue lihat tuh banyak banget yang tertarik buat tinggal di luar negeri atau pindah di luar negeri atau pengen banget ngerasain tinggal beberapa tahun di luar negeri. Kedepannya ini gue bakal share info-info soal itu, jadi please subscribe channel gue. Nanti kalau udah subscribernya 300.000, gue bakal publish video ini. Jadi buat tinggal di luar negeri itu yang legal, gak cuma jadi au pair aja, itu ada beberapa channelnya banyak. Dan misalnya buat kalian yang umurnya udah lewat dari 30 tahun, berarti kan udah gak bisa jadi au pair. Nah ini masih ada cara lain buat ke luar negeri atau tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri ya. Ini ada caranya, gue kasih tahu setelah subscriber gue 300. Jadi buat kalian semua jangan lupa di subscribe, like, comment, share videonya. Terus buat kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku sangat siap membantu kalian. Dan kalau misalnya kalian butuh sharing atau apa, kalian bisa DM aku di Instagram. Dah, oke, itu aja video kali ini. Semoga membantu kalian. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dadah.